sunnah, yang mereka mendekat dengan para pejabat, ke dandimnya, ke Kadakoremnya, ke Polresnya, masuki Polres itu, masuki kodim-kodim, batalion Anda masuki, kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada Rasulullah. Kalau Anda menganggap kebijakan pemerintah sekarang tidak tepat, masuk, ketuk pintunya mereka. Kementerian mana yang Anda anggap ini gak pas, datangi. Jangan Anda diskusikan kejelekannya, nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya mendiskusikan kebejatan para pejabat? Apa manfaatnya? Oh, pejabat ini bajingan, oh pejabat ini bejat, oh bajingan. Apa manfaatnya? Merubah apa ucapan kita? Apakah mereka menjadi soleh dengan ucapan kita? Apakah mereka menjadi baik karena ucapan kita? Karena caci maki kita terus mereka menjadi baik begitu? Tidak mungkin. Kita para dai, kita santri-santri ini penjaga umat. Bagaimana umat supaya dekat dengan Rasulullah, supaya umat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarkan wujud bagaimana sih gambaran Rasulullah SAW. Jadi penempatan dakwahnya harus tepat. Apalagi banyak orang berbicara tapi bukan tupoksinya, bukan pada porsinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi saya sulit menjelaskan bagaimana memahamkan pemahaman para dai, pemahaman orang-orang yang mengajar supaya tidak keblinger, supaya tidak terbuai. Sekarang itu isinya pemerintahan diisi oleh Wahabi. Salahmu dewe. Oh, sekarang itu pemerintahan banyak orang-orang yang liberal. Baiklah, salah Anda berbuat apa untuk mereka? Apa yang Anda berbuat untuk mereka? Ngomong dong, percuma lah ngomong dong. Kita mencoba masuk, ya kan? Kita mencoba masuk mendakwah, kenalkan mereka kepada Nahdlatul Ulama, kenalkan mereka kepada Ahlu Sunnah, bagaimana thariqahnya habaib yang benar, bagaimana Imam Abdullah bin Al-Haddad, bagaimana Imam Ghazali, bagaimana salafnya para habaib. Oh, habaib yang benar itu begini ya. Terus kalau saya aneh-aneh, karena ya Allah rusaknya kita dulu. Yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan, ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan kau ajari anak-anakmu sesuai dengan zamanmu, gak ketemu, tukaran. Kalau kita mengenalkan, mendidik anak-anak kita sesuai dengan 50 tahun yang lalu, zaman ini saya naikeran, nggih bentik, nggih bentian, naikeran, terus nggih bal bekel, ya, terus apa meneh karetan ya, apa lompat itu. Anakmu gak ajari ngono, digedeng-gedeng sampean mbek anak sampean. Sekarang 4.0, apa 4.0? Orang nggak ngerti. Sekarang zamannya Android. Kita harus lebih cerdas dari anak kita, harus up to date, belajar, ngerti. Oh begini. Kenalkan mereka, ajari mereka, kasih handphone, kasih, tapi batasi. Ini aplikasi Al-Quran. Ajari mereka baca kitab, teknologi penting. Ajari anak-anak kalian sesuai dengan zaman kalian. Maknanya juga demikian. Ajari umat ini sesuai dengan zamannya. Jangan seperti zaman salaf dulu. Halal haram, syirik bid'ah. Stres umatnya, berantem umatnya, berseteru. Nggak ada ukhuwah. Akhirnya apa? Umat Islam menjadi ancaman di negara ini. Berapa banyak orang bahas masalah radikalisme, Islam radikal. Berapa banyak orang seperti itu? Karena apa? Kita ini loh yang mengenalkan agama kepada para pejabat sudah tidak sesuai. Bagaimana dakwah dengan mencaci maki, bajingan, astagfirullahaladzim, berkata-kata kotor, astagfirullahaladzim, apalagi menghina di atas podium. Ya Allah, ajaran mana yang mengajarkan seperti ini? Akhirnya dari kalangan yang bukan ahlu sunnah yang masuk di kalangan mereka. Ini sudah tidak zamannya tutup-tutupan atau omong belak-belakannya. Entah apapun resikonya kan saya terima, tak omong belak-belakannya. Sejak kapan habaib itu serangannya misuh-misuh? Tidak ada. Sejak kapan habaib menjadi musuhnya negara? Dianggap kelompok habaib ini musuhnya negara. Sejak kapan? Zamannya Habib Ali Kuitang bersama Pak Soekarno.
Zamannya Habib Abdurrahman bersama Pak Soeharto, zamannya Ibu Megawati, zamannya Gus Dur, semua ada para habaib ben dirungokno ya ngomong. Zamannya Pak Jokowi terus demikian, para habaib merapat, mendukung, mendoakan, yang salah diluruskan. Entah sampai kapan orang-orang ini sadar bahwa pentingnya gambaran Rasulullah sehingga menyenangkan di kehidupan mereka. Berapa banyak kami dekat dengan para pejabat, mereka mengeluh, kami ini haus, Beb, haus, dahaga kami ini dengan rahmatnya para habaib, rahmatnya para kiai, haus kami ini, demi Allah. Mereka mengucapkan demikian ke kita, haus kita ini. Mereka salah, iya memang salah, gimana? Tidak ada yang nonton. Berharap mereka ini benar seperti apa yang kita ketahui. Ini orang nggak ngerti masalahnya, orang nggak tahu. Ahlu dunia, orang mencari dunia, mengalahkan segala cara. Kita sebagai orang-orang yang punya rel, yang punya batasan, menjaga mereka, datangi mereka, rangkul mereka sebelum mereka dipeluk oleh orang lain, sebelum mereka dirangkul oleh orang lain. Makanya penting untuk kita evaluasi bersama, sehingga dzurriyyah Nabi, para habaib, para kiai kembali kepada khitohnya, kembali kepada jalannya datuknya, sehingga tidak ada caci maki di mulut kita, tidak ada ngerasani. Dakwah itu kalau memuji lebih diterima zaman sekarang daripada dakwah dengan mencaci. Anda punya jalan lain silahkan, tapi ini jalan kita, jalan yang diajarkan oleh Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid. Berapa banyak beliau dicaci maki, berapa banyak beliau dikafirkan, beliau disyirik-syirikan. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, mereka dikafir-kafirkan, disyirik-syirik, tapi tidak pernah menunjukkan taringnya, nggak pernah menunjukkan kata-kata tajamnya, nggak pernah. Tetap dengan menghormati, tetap dengan kata-kata yang halus, tunjukkan. Karena yang kita hadapi ini adalah juga umat Rasulullah SAW. Yang kita hadapi ini orang Islam, Pak. Pejabatnya ini Islam, bukan pejabat kafir yang harbi. Kafir yang dhimmi aja nggak boleh dibegitukan. Kafir yang dhimmi nggak boleh dibegitukan. Apalagi ini umat Islam, umatnya Rasulullah. Sholat loh mereka ini, zikir loh mereka ini, sholawat loh mereka, puasa, zakat mereka kerjakan loh. Kalau menyimpang kita, ayo dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan, tunjukkan yang kita hadapi ini bukan kafir harbi. Kecuali kafir terang-terangan pegang senjata, ayo perang, ayo memang. Jadi ini sudah mulai salah kaprah. Salah kaprah. Sudah waktunya ulama-ulama ahlu sunnah yang mereka mendekat dengan para pejabat, ke dandimnya, ke Bikadakoremnya, ke Polresnya, masuki Polres itu, masuki kodim-kodim, batalion Anda masuki, kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada Rasulullah. Kalau Anda menganggap kebijakan pemerintah sekarang tidak tepat, masuk, ketuk pintunya mereka. Kementerian mana yang Anda anggap ini gak pas, datangi. Jangan Anda diskusikan kejelekannya, nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya mendiskusikan kebejatan para pejabat? Apa manfaatnya? Oh, pejabat ini bajingan, oh pejabat ini bejat, oh bajingan. Apa manfaatnya? Merubah apa ucapan kita? Apakah mereka menjadi soleh dengan ucapan kita? Apakah mereka menjadi baik karena ucapan kita? Karena caci maki kita terus mereka menjadi baik begitu? Tidak mungkin. Kita para dai, kita santri-santri ini penjaga umat. Bagaimana umat supaya dekat dengan Rasulullah, supaya umat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarkan wujud bagaimana sih gambaran Rasulullah SAW. Jadi penempatan dakwah ini harus tepat. Apalagi banyak orang berbicara tapi bukan tupoksinya, bukan pada porsinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi saya sulit menjelaskan bagaimana memahamkan pemahaman para dai, pemahaman orang-orang yang mengajar supaya tidak keblinger, supaya tidak terbuai. Sekarang itu isinya pemerintahan diisi oleh Wahabi. Salahmu dewe. Loh, sekarang itu pemerintahan banyak orang-orang yang liberal. Banyak salah. Anda berbuat apa untuk mereka? Apa yang Anda perbuat untuk mereka? Ngomong dong. Percuma lah ngomong dong. Kita mencoba masuk,
ya kan? Kita mencoba masuk mendakwah, kenalkan mereka kepada Nahdlatul Ulama, kenalkan mereka kepada Ahli Sunnah, bagaimana thariqahnya habaib yang benar, bagaimana Imam Abdullah bin Al-Haddad, bagaimana Imam Ghazali, bagaimana salafnya para habaib. Oh, habaibnya benar tuh begini ya. Terus orang yang aneh-aneh. Karena ya Allah, rusaknya kita dirusak sendiri. Harga diri umat ini, harga diri perada itu karena mereka nggak menghormati, yang salah itu diri kita sendiri. Salah cara menyampaikan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai evaluasi internal, evaluasi antum semua yang berdakwah di jalan Allah. Jangan sampai gunakan majelis ini sehingga orang tuh tergores hatinya, terutama orang yang punya kekuasaan, karena mereka mengambil kebijakan. Jangan sampai berdakwah ini mereka nggak nyaman lihat habaib, aduh, oh iya tekon nih, jalur duwe paling, aduh tekon nih, pengamu-ngamu ini. Nah, kita habaib tekon, aduh, iki ceramain ceramah habaib, takut mereka. Sejak kapan kayak begini nih? Jadi kan kalau ada habaib, alhamdulillah ada habaib ya, alhamdulillah, dikai duwe ya alhamdulillah. Itu ono habaib tekon alhamdulillah, dum-dum duwe. Dum ono habaib teko, wah itu beras ini. Lu ada habaib datang, wah ini menenteramkan umat ini. Itu loh yang kita inginkan. Tapi ya banyak habaib kawi loh, saya hati-hati Pak. Untuk desa-desa, irung Jawa, Arab ngaku habaib, ya hati-hati sampean. Nah, hati-hati. Ngaku nih habaib, padahal bukan habaib. Terus gimana cara membedakannya? Cara membedakannya kalau habaib itu datang, kalau dia berdagang dengan dagangan, dia bawa parfum, dagangan. Buat tuku ya wis, gak tuku ya wis. Dia bawa sarung, dia bawa apa yang dia miliki. Itu memang ajaran Rasulullah. Berdagang. Dan betapa terhormatnya habaib yang demikian. Ke desa-desa, dagangan, untuk mencarikan nafkah anak dan istrinya. Betapa mulianya yang seperti itu. Nah ini mulai dirusak dengan orang-orang yang aneh-aneh. Nah, aku lihat tuku kualat sampean. Leonor saya model-model kayak ngono, saya titip itu ada nomornya admin, fotoin kirim apa? Jotosane teman. Nah, anu teko ngancam-ngancam, pakai nama habaib ngancam-ngancam, itu gak lekak tuku kualat, foton. Ayo, foto, klik kirim aku. Mau tak pampangnya ngene tengah alun-alun, Bang. Jadi sampean ngerti. Ya enggak ada, habaib semua itu saya diajarkan oleh paman saya, Pak Anis, diajarkan oleh guru-guru saya. Diajarkan apa? Akhlak, sopan santun dikedepankan. Kalau mau cerita mongso-mongso, jadi rusak dengan pribadi dirinya sendiri. Awal hasil agak keluar dari pembahasan kitab ini, namun intinya adalah sama. Jangan sampai kita ini tertipu dengan dunia. Kelihatannya dia berdakwah di jalan Allah, namun dia malah menjauhkan umat kepada Rasulullah SAW, menjauhkan umat kepada Allah Subhanahu